Hei, hei. Hu, uh, uh. Kamu bangun. Maaf, tadi mobil direktur nggak sengaja tabrak kamu. Dia Kiki Toraja, direktur kami. Dokter udah periksa, dia bilang kamu baik-baik saja. Yeni, transfer 100 juta ke dia sebagai kompensasi. Nggak perlu. Kerja seberapa keras bisa penghasilan 100 juta. Kamu harus pikir baik-baik. Meski aku cuma kurir makanan, tapi aku punya prinsip. Tunggu, Pak. Apakah Iya. Bapak lajang dan belum nikah? Iya, kenapa? Ayo kita kerjasama. Setelah berhasil, kamu bisa dapat 20 miliar. 20 miliar? Apa kamu bercanda? Hah? Minta anak dengan imbalan besar. Minta anak dengan imbalan besar. Setelah berhasil, kamu harus pergi dari sini. Kalau udah putuskan, telepon aku. Kalau aku segera telepon dia, apa dianggap nggak bermoral? Harus temukan Fajar Setio. Salam Raja Serigala. Salam Raja Serigala. Aku udah bilang berkali-kali, jangan cari aku. Pak Hendra, Fajar, kamu udah main begitu lama, udah puas kan? Saatnya kembali ke geng. jangan bicarakan lagi. Aku udah bilang, kalau dalangnya tidak ketemu, aku tak akan kembali. Aku paham, cara geng mengatasi hal ini telah menyakitimu. Dan jangan cari aku lagi. Sampai jumpa Raja Serigala. Maaf, aku datang telat. Bos, aku tidak bisa mengikutimu lagi. Kamu harus hati-hati. Kamu belum nikah. Bertahanlah. Harus bertahan. Bertahan. Pak Fajar, aku Yeni Wijaya. Jadi bagaimana jawabanmu? Tolong beritahu Nona Kiki. Aku setuju. Naiklah. Naiklah. Nona Kiki, aku ada pertanyaan untukmu. Kamu cantik dan kaya. Kenapa minta anak dengan berimbalan? Banyak orang mengincar keluarga Toraja. Dengan anak tanpa ayah, baru bisa menjamin grup Toraja. Keluarga Toraja sangat berkuasa. Jika dalam proses ini kamu menyukai aku, apa aku gak perlu pergi dari kota ini? Konyol. Siapa suka kamu? Hei, aku cuma bercanda. Oh iya, sekarang kita kemana? Cek kesehatan. Kita dibuntuti. Kenapa kamu tahu mereka buntuti aku? Apa butuh bantuanku? Aku sendiri bisa. Dengan teknikmu, tidak mampu lolos pada jalan ini. Buang waktu. Coba kamu lakukan. Buang waktu. Coba kamu lakukan. Duduk baik-baik. Pelan-pelan dong. Kalau kamu teriak lagi, gas aku jadiin rem nih. Biar mampus kalian. Kita ketahuan. Aduh, jejaknya hilang. Apa nggak bisa pelan-pelan? Gimana bisa lolos kalau pelan? Sudahlah. Kamu parkir di sana aja. Mau nantangin. Emangnya dia berani apa? Kamu turun ngomong sama mereka. Lalu minta maaf. Biar semua ini selesai. Mau aku minta maaf? Gak mau. Mau aku minta maaf? Gak mau. Jangan berpura-pura. Kamu mau ngapain? Jangan turun. Nanti mereka... Kamu cari mati? Ketua, kenapa kamu di sini? Ketua apa?
Kamu salah orang ya? Aku Bobby Sugi, takkan salah kenal penyelamat nyawaku. Kak Bobby, dia kurir antar makanan. Sebelumnya pernah antar makananku. Oh, begitu ya? Benar. Oh, betul. Aku salah orang. Lambat sekali. Cepat pindahkan mobilnya. Maaf sekali, aku segera Oh, pindahkan. tidak. Aku yang buang waktu kalian. Ayo pergi. Kak Bobby, aku pernah beri dia ulasan buruk. Kamu mau mati. Kamu tidak bisa singgung dia. Cepat pergi. Mereka pergi begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Tebak aja. Udah waktunya. Cepat ke rumah sakit. Nanti di hadapan ibuku, kamu jaga sikapmu. Jangan cerewet ya. Baik. Keluargamu berapa orang? Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaan orang tuamu? Ada riwayat penyakit turunan? Aku kurir pesan antar. Orang tuaku petani, hidup dengan secukupnya. Keluarganya sungguh buruk. Iya, tidak sehebat keluarga Toraja. Uang itu yang penting cukup. Sok suci kamu. Datang ke sini juga demi uang kan? Hei, bukankah ini Nyonya Toraja? Dia ini teman Kiki. Apakah pacar? Emang kenapa? Makanya kamu gak suka anakku. Ternyata seleramu unik ya. Nyonya Liman tertawa keras, nggak takut kentut keluar. Apa? Siapa kentut? Kamu kurang ajar ya. Kamu kurang ajar ya. Kamu belakangan ini nggak ada nafsu makan, sembelit dan panas dalam. Kenapa kamu tahu? Makan obat herbal atau ke dokter pun tidak berguna. Betul sekali, kamu bisa atasi. Menurutmu? Bila kamu bisa mengobati penyakitku, mau berapapun aku beri. Menurutmu ini masalah uang? Benar. Maaf ya, tadi aku sudah menyinggungmu. Kamu ini kan murid dari orang sakti. Mohon jangan marah padaku ya. Nyonya Toraja, menurut Anda apakah aku harus buat resep untuknya? Terserah kamu. Aku hanya bilang sekali, ingat baik-baik. Yuansi Kancang. Jeli akar manis Tiongkok. Kamu paham medis. Di kampungku, resep obat memang udah biasa. Begitu ya. Bila memang mampu, nggak perlu jadi kurir. Anda benar. Ibu, menurutmu Fajar gimana? Biasa saja. Tapi masih lumayan lah. Aku bawa dia jumpai ayah ya. Mau jumpai ayahmu. Pakaiannya nggak cocok, beda kelas. Dan juga bawa dia mandi dulu sana. Perasaan aku tidak bau. Bagus. Bentuk tubuh ideal, pakai apa juga bagus. Ayam berkokok di pagi hari. Peribahasa ini sepertinya cocok untukmu. Bandingkan aku dengan ayam, keterlaluan. Nggak senang. Ada pelanggan marah nih sama kamu. Kenapa kamu begini sih? Hei, bukankah ini Kiki? Lama nggak jumpa. Beli ini. Pakai kartu ya. Kamu nggak mau pacaran karena ada pria peliharaan. Bilang saja, di pabrikku ada banyak pria seperti ini. Jangan omong kosong. Dia supir dan juga pengawal pribadiku. Kamu pikir aku bodoh? Ada kebutuhan, hal yang normal. Kamu nggak perlu malu. Kamu? Apaan ini bau sekali? Kamu ini berani singgung aku. Cari mati ya? Siapa suruh kalian pergi? Mau ngapain? Hal yang mudah. Temani aku satu malam, maka masalah ini kelar. Mimpi aja sana. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Pelayan, ada yang bikin ribut, tolong diatasi. Ah! Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu, mungkin terpleset. Jangan lupa panggil ambulan. Ayo pergi, kita harus jumpai ayahmu. Dasar kalian, tunggu saja nanti. Siapa kamu sebenarnya? Bukankah kamu udah selidiki? Dulu aku kurir pesan antar. Sekarang supir dan juga pengawal pribadimu. Suatu hari, aku pasti akan tahu semua masa lalumu. Apa kamu jatuh cinta padaku? Kamu jangan narsis. Udah duduk 30 menit, apa bisa beri air minum? Beritahu aku, apa maumu? Tentu mau uang. 20 miliar yang disepakati. Hei,
Apa kamu nggak mau kasih? Sungguh tidak sopan pada ayahku. Kalian boleh pergi. Aku lulus. Kenapa tidak ada ujian? Karena dia tidak berharap padamu. Kalau kamu, apa harapanmu padaku? Muncul lagi. Lapor polisi saja. Kamu jangan keluar. Biar aku hajar dia. Kamu bawa cewek itu pergi. Kami cuma mau cewek itu. Kamu jangan ikut campur. Maaf ya kak. Sekarang aku adalah pengawalnya. Aku harus lindungi dia. Mohon kalian berbaik hati. Ampuni kami. Kamu memang tidak takut mati. Mau serius? Maka aku nggak akan segan. Jangan bilang kami kejam. Udah aku bilang jangan persulit aku. Memang repot. Jurus normal, nggak perlu kaget. Selanjutnya kita kemana? Wah, nggak perlu buru-buru kan? Seharusnya kita saling mengenal dulu. Mati aja sana. Rumah ini dekat dengan kantor. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini ya. Mana orang yang aku minta? Wanita itu ada pengawal hebat. Misi gagal. Kalian memang sampah. Aku yang tak berguna. Mohon Anda menghukumku. Kiki Toraja berwatak keras. Meskipun diculik, nggak akan berguna untukku. Maksud Anda... Hentikan dulu. Aku ada rencana. Ibu Kiki, prosedur masuk kerja Fajar udah selesai. Tenang. Lebih baik tutup mulutmu saat tidak dibutuhkan. Ibu Kiki, wakil dari grup Jaya udah datang. Biar mereka ke ruang rapat. Sesama kita nggak perlu sungkan. Hei, ada tamu ya? Ngapain kamu datang? Untuk jalin kerjasama. Halo, aku manajer umum grup Jaya, Leo Tewu. Ada kesempatan bisa kerjasama. Boleh saja, boleh. Aku adalah supir dan juga pengawalnya. Ada urusan, silakan cari direktur kami. Emang supir boleh duduk di sini? Kerjasama yang dibahas sebelumnya, gimana jawabanmu? Investasi 30%, tapi mau keuntungan 70%. Kamu anggap grup Toraja bodoh ya? Hal ini menentukan apakah aku bisa mewarisi grup Jaya. Mohon Nona Kiki setujui. Ini kantor grup Toraja. Sebaiknya kamu bersikap sopan. Nona Kiki belum memahami tekadku. Fajar, lapor polisi. Usir dia keluar. Tenaga tidak cocok. Kecepatan lambat. Semua maju. Iya, maju semua. Jangan buang waktu. Nggak ada satupun yang mampu. Lagi? Kamu tahu. Kubunuh kamu. Tunggu saja. Apa kamu tahu akibatnya? Aku orangmu. Kamu akan mendukungku. Orangku bagaimana maksudnya? Apa kamu kesal? Mau ingkari janji? Kamu berkelahi di kantor. Itu hal buruk. Potong gajimu 1 hari. Jangan. Sore aku akan hadiri pesta. Siap-siap antar aku. Oh iya. Kevin yang kemarin kita temui. Dia mungkin juga hadir. Bukankah ini Kiki cantik? Pada acara sepenting ini, kamu bawa sampah ini. Pak Kevin tahu identitas dia? Dia. Hanyalah pria peliharaan Kiki Toraja. Rasa sentuhan ini lebih bagus dari orang sebelumnya. Cari mati. Hentikan. Pak Umar, Hari ini aku pertama kali undang semuanya dengan identitas ketua Kadin. Mohon jangan bikin malu. Dendam kalian diatasi saat pesta selesai. Nona Kiki, udah lama kenal namamu. Kamu memang lebih cantik dari aslinya. Buatku jatuh cinta.
Pak Umar suka bercanda. Aku beruntung jumpai kamu hari ini ingin mengatakan sesuatu. Aku udah lama menyukaimu. Apakah bisa beri aku kesempatan? Lama menyukaimu. Apakah bisa beri aku kesempatan? Pak Umar sungguh memuji. Kita baru pertama kali bertemu. Maaf, aku yang mendadak. Aku ada tamu. Pergi duluan. Nona Kiki, Pak Umar undang kamu berkumpul. Aku? Iya, mengenai kerjasama Toraja dan Kusuma. Nona Kiki, Pak Umar akan segera kembali. Tak sangka Nona Kiki begitu mempesona. Apa maksudmu? Aromaterapi ini ada sesuatu. Keluarga Kusuma adalah keluarga terbesar di kota Seda. Apa bisa melakukan hal ini? Anggap aku tidak bilang. Udah saatnya. Jika kalian mau main, biar aku beri kalian pelajaran. Sebenarnya aku tidak mau begini. Siapa suruh kamu tidak tahu diri? Sehingga aku harus pakai trik. Tenang, aku akan sayangimu. Kalian buang dia ke gunung. Dan buang dia ke gunung. Tunggu apa lagi? Pak Umar, gak bisa diangkat. Gak bisa. Emang dia seberat gunung. Cepetan. Ternyata aromaterapi ini bisa bantu tidur. Kenapa kamu bangun? Kenapa? Kamu begitu kaget? Apa ingin lakukan sesuatu saat aku tidur? Kamu ini siapa? Berani campuri masalahku. Jika cerdas, cepat pergi. Maaf ya, saat aku tidur nggak sengaja ngerekam. Tenang saja, aku tak akan upload ke internet. Ambil HP dia. Maaf ya, nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada urusan, aku bawa dia pergi. Berani menantang aku, kamu akan lenyap dari kota Seda. Emangnya kamu mampu? Sampah. Apa yang kamu lakukan padaku? Tunggu dulu, Nona. Sebaiknya kamu cek dirimu dulu. Aku nggak ingat apa-apa. Umar Kusuma taruh sesuatu di aromaterapi. Lalu kamu tidak sadar. Tidak mungkin. Umar Kusuma orang ternama. Dia tak akan lakukan hal itu. Aku tahu kamu tak akan percaya. Dengar sendiri. Tidak tahu diri, sehingga aku harus pakai trik. Setan. Kalau gitu, mana mungkin dia lepaskan kamu? Kalau aku udah putuskan, nggak ada yang bisa menghalang. Sebenarnya siapa kamu? Apa tujuanmu? Aku kurir pesan antar. Bukankah kamu udah selidiki? Sekarang di kamar ini hanya kita berdua. Katakan yang jujur. Jangan bilang begitu. Jadi mikir yang aneh-aneh. Apa? Kalian tunggu. Aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Fajar Setio, keluar kamu. Pak Umar, kemarin memang dia. Dia memaksa aku. Hal itu terjadi di tempat Anda. Kalian harus membela aku. Licik. Jangan berani-beraninya menuduh orang dengan hal yang kamu lakukan. Ada saksi, waktu dan tempat cocok. Aku tidak menuduh. Kamu ingin memanfaatkan suara publik dengan merusak nama baikku. Tapi, kamu lupakan satu hal. Apa? Aku Fajar Setio memang orang kecil. Tak peduli reputasi. Namun, aku paling benci dituduh. Setio, beraninya kamu pukul aku. Aku beritahu. Rekaman suaramu masih di tanganku. Mau balas dendam? Pikir baik-baik. Ayo. Ingat, namaku Fajar Setio. Cepat pergi. Ayo. Kita terlibat masalah besar. Yeni, check out kamar hotel untuk Fajar. Kamu mau ingkari janji? Mulai sekarang, kamu adalah pengawalku secara resmi. Secepatnya kamu pindah ke vilaku ya. Untung 20 miliar masih ada. Ibu Kiki, lihatlah ini. Ayah, bukankah sepakat jalani kontrak? Kenapa ditentukan nikah? Hari ini dapat kabar. Anak keluarga Simbar kembali lagi. Setelah kembali, dia akan melamarmu untuk menikah. Kamu anakku satu-satunya. Apa kamu tega lihat aku sengsara? Aku terpaksa lakukan hal ini. Permisi.
Keluarga Simbar yang menguasai seluruh properti dan ekspor-impor? Emang siapa lagi? Kiki dan kamu hanya acting. Kamu jangan macam-macam mengincar keluarga Toraja. Nyonya jangan banyak berpikir. Barang bukan milikku. Aku tak akan memaksa. Keluarlah. Keluarga Simbar. Kupikir masih butuh waktu. Ternyata datang sendiri. Mulai hari ini kamu adalah penasihat keamanan utama perusahaan ini secara resmi. Ayo kenalan dengan bawahanmu. Kenapa aku merasa ada rencana jahat? Pergi aja sana. Bye. Siapa kamu? Ada apa? Mau tidur? Hei, bangun kamu! Ada apa? Ketua kami bicara denganmu. Cepat berdiri. Kamu lakukan pekerjaanmu saja. Jangan ganggu aku tidur. Usir dia keluar, cepat! Kamu lebih hebat dari mereka berdua, kan? Aku ini kerabat wakil direktur. Mulai hari ini, aku bos di sini. Kamu keluar. Tunggu saja ya. Pak Hendra, Belakangan ini kamu dekat dengan Putri Toraja. aku malas jelaskan gosip. Tidak ada urusan. Aku putus. Jangan. Aku ingin mohon bantuanmu. Katakan. Kamu harus lindungi Putri Toraja. Tenang. Selama aku masih hidup, dijamin dia selamat. Fajar Stio, keluar kamu! Teriak apa? Aku nggak tuli. Jangan sosokan. Kamu pengawal itu. Iya, dia pak. Cepat beresin barangmu dan keluar. Lain kali jangan masukin orang sembarangan. Apa udah selesai? Kalau iya, keluarlah. Dasar kamu. Tahu siapa aku? Bukankah kamu datang bela dia? Mau pecat aku? Bilang ke Kiki Toraja. Kenapa bengong? Cepat usir. Dia nggak layak di kantor. Pak Iman, hal ini sebaiknya beritahu Ibu Kiki. Aku mau beritahu dia. Aku mau dia segera pergi. Pecat. Hei, Setio, bukankah kamu ini sok banget? Aku beritahu ya, dia itu kakak iparku. Bila kamu turuti kami, mengaku salahmu dan menggonggong, aku mungkin akan beri kamu makanan. Kak Iman, ini perusahaan Kiki Toraja. Kamu tidak hargai dia. Kamu! Hei. Lalu kenapa emangnya? Hal sekecil ini aku tidak bisa memutuskan. Jabatanmu memang lebih tinggi. Begini Kak Iman, aku takkan membuat kekacauan lagi. Jangan memecat aku, bolehkah? Tidak. Sekarang segera keluar. Segera. Hari ini Paman Ipar sungguh hebat. Sebagai direktur, aku mengangkat seorang penasihat keamanan dan sekarang harus ada persetujuanmu. Ini salah paham. Perkataanmu terlalu berat. Si Fajar bukan orang baik. Perusahaan kita ada standar untuk karyawan. Dia dipecat. Aku yang angkat dia. Kamu mau pecat, harus ada alasannya. Dia duluan pukul orang. Mereka yang duluan. Aku cuma lindungi diri. CCTV telah merekam. Kamu... Biar kerabat bertindak sewenang-wenang, kamu tunggu sanksi dari Dewan Direksi. Pintar sekali kamu ya. Jebak aku bersama orang luar. Aku nggak akan bisa untuk dikeluarkan. Entah siapapun yang promosiin aku dan naik gaji, tapi tujuannya untuk atasi si Iman. Sudahlah, kamu jangan sedih. Nanti aku suruh Jenny bagikan bonus padamu. Berapa? Baik, aku tahu. Umar Kusuma datang lamar nikah. Dia ingin permalukan keluarga Toraja. Dia sungguh bermuka tebal. Keterlaluan. Aku bawa kamu ke suatu tempat. Ayo, Ngapain bawa aku ke sini? biar kita lampiaskan amarah. Kamu lihat di sini.
Kenapa kamu selalu tergesa-gesa? Siapa suruh dia singgung kamu? Tenang, aku pakai topeng. Dia tidak kenal aku. Tiaraplah. Jangan bergerak. Jangan kemana-mana. Sebelum aku kembali. Udah selesai. Keluarlah. Siapa yang selalu menargetkan aku? Kamu tidak tahu? Kamu tahu? Aku merasa ada sesuatu yang berharga padamu. Sehingga jadi sasaran. Maksudku penelitian rahasia kamu. Tidak ada rahasia untuk selamanya. Kita lapor polisi saja. Yang pakai alat ini adalah ahli. Tunggu kamu lapor, mereka udah pergi. Apa aku harus menunggu dengan penuh ketakutan? Bila bisa menemukan dalang, maka bisa diatasi. Apakah itu keluarga Kusuma? Setahu aku, keluarga Kusuma tidak mampu. Ibu Kiki, Pak Andi Simbar ingin bertemu kamu. Kiki Toraja. Aku tidak ada bisnis dengan keluarga Simbar. Bagus. Kamu tipe yang aku suka. Kamu adalah mantan tunangannya? Sejak kapan aku menjadi mantan? Wanita ini akan jadi milikku. Kamu sombong sekali. Beri kamu waktu 3 jam. Pergi dari kota Seda. Kalau tidak, aku akan antarkan. Aku bukanlah orang bodoh. Tapi Pak Andi tidak tahu. Aku kerja di sini, gajinya berkali lipat dibanding di tempat lain. Aku nggak tega. Manusia awam. Katakan, mau berapa? Mudah saja. Isi penuh kartu ini, maka aku pergi. Kamu bercanda. Kamu yang duluan bercanda. Kamu cari mati. Aku tidak cari, tapi datang sendiri. Hari ini aku datang beritahu kamu bahwa kamu milikku. Gak bisa lolos. Entah dia akan lakukan hal gila apa lagi. Tenang, kalau terjadi sesuatu, ada aku di sampingmu. Ada apa dengan ayahku? Ayahmu tiba-tiba pingsan. Sekarang belum sadar. Pak Firman sedang periksa. Dia pingsan karena kurang suplai darah. Aku sudah siapkan transfusi darah. Harus cepat ke rumah sakit untuk dioperasi. Sampah. Siapa yang bicara? Bocah, apa kamu? Iya, emang aku. Kenapa? Apa kamu tahu siapa dia? Dia dokter terbaik di kota Seda. Kamu jangan mengacau ya. Keluar. Pak Firman, kenapa ayahku belum sadar? Pak, tekanan intrakranial meningkat, Pak. Pembuluh darahnya nggak akan sanggup. Kalian cepat pikirkan solusi. Tidak ada cara lagi. Dewa pun tidak bisa bantu. Apa maksudmu? Tidak, masih ada harapan. Aku mohon kamu tolonglah ayahku. Kamu pasti ada cara, kan? Biar aku coba. Minggir. Gila, dia pasti gila. Diam, berisik lagi. Aku tusuk kamu hingga bisu. Bagaimana bisa sembuh dengan tusukan? Tidak mungkin. Iya, Pak Toraja belum sadar. Kamu main trik. Siapa bilang pasien wajib segera sadar setelah pengobatan? Kamu pikir ini drama? Coba katakan, apa dasar pengobatanmu? Aku juga penasaran. Sangat sederhana. Cuma pakai 7 tusukan dari 13 tusukan Guimen. Apa
yang kamu bilang? Maaf, mataku kurang tajam. Tidak tahu itu 13 tusukan. Pak, dia ini hanyalah penipu. Dokter jangan tertipu sama dia. Diam. Maaf, nak. Aku mengaku kesalahanku secara tulus. Ayo. Apakah bisa beritahu aku kapan kira-kira ayahku bisa sadar? Ini Apakah bisa beritahu aku kapan kira-kira ayahku bisa sadar? Ini... tenang saja. Nggak sampai 10 menit, seharusnya sadar. Aku keluar dulu, ada urusan, telepon aku. Fajar, kamu sebenarnya siapa? Kamu datang, bantu aku ya? Aku Eddie Liman, nama Sandi Panther. Mulai sekarang, hingga misi berakhir, aku akan jadi pendampingmu. Santai saja, ayo kita makan. Mari. Cicipi ini, saat aku jadi kurir pesan antar, ini toko favoritku, rasanya otentik dan murah. Ayo bersulang. Maaf, gara-gara aku, tim Sirius bubar. Tidak apa, kamu adalah idola kami untuk selamanya. Bisa berada di sisimu adalah kehormatan bagiku. Ada apa, Kak Fajar? Tidak apa, aku ada beberapa hal penting yang harus kamu laksanakan. Ini nomor teleponku, besok tunggu aku hubungimu. Iya, baik. Fajar, ayo makan. Syarat inap. Mulai sekarang, aturan larang makan bersama dibatalkan. Memang harus batalkan sejak awal. Aku makan. Emang masa lalumu mati kelaparan? Makan banyak sekali. Makan yang pelan. Apa kamu tahu? Dulu aku antar makanan, makan pelan gaji rendah. Kamu makanlah. Terima kasih, aku kenyang. Nanti selesai makan antar aku ke kantor ya. Selesai, ayo. Ya ampun, kenapa dicoret-coret begitu? Kasihan ya, kasihan sekiranya dicoret-coret kayak Dia nggak benar. Segera temukan brengsek ini. Tidak perlu perintah, aku juga akan lakukan. Kamu menatapku 10 menit. Apa maumu? Aku dengar Pak Umar nggak enak badan, maka datang jenguk. Gak perlu, cepat pergi. Ketemu kamu, kepalaku makin sakit. Aku akan pergi, tapi jawab pertanyaanku. Apa kamu tahu hal yang terjadi di grup Toraja hari ini? Aku rawat tubuh di rumah. Grup Kusuma pun gak peduli. Siapa yang tahu hal itu? Baiklah, aku pergi. Setelah kamu sembuh, kita ngobrol lagi. Pergilah sana. Hal ini tidak berhubungan dengan Umar Kusuma. Menurutmu siapa yang melakukan ini? Yang ada dendam hanya beberapa orang itu. Selain Umar Kusuma, maka Kevin Wibowo. Tidak, masih ada satu lagi. Andi Simbar. Aku bisa pastikan, meskipun bukan dia yang lakukan, juga berhubungan dengan dia. Kiki, lihatlah. Lihat apa yang kamu lakukan. Baru beberapa hari, kamu telah merusak nama baik perusahaan. Paman Iman, Anda lebih tua dariku. Seharusnya nggak perlu aku ajari sopan santun mengetuk pintu. Sopan santun? Muka pun hilang, mau sopan santun apa? Gara-gara kamu, beberapa bisnis dibatalkan. Aku sedang cari. Aku akan beri penjelasan pada Dewan Direksi besok. Kiki, selama aku masih di Dewan Direksi,
maka kamu tak akan bisa sewenang-wenang. Kenapa dia masih di sini? Mulai sekarang, kamu dipecat. Aku? Aku akan carikan orang yang lebih cocok. Paman, ambil keputusan untukku lagi. Gimana jika aku nggak setuju? Jumpa di Dewan Direksi saja. Nona, bila dia bersekutu dengan yang lain, Kalian keluar dulu. Aku mau diam sendiri. Ini Dewan Direksi. Tidak cocok. Ada orang luar. Fajar adalah pengawalku dan juga penasihat keamanan perusahaan. Bukan orang luar. Menurutku, dia itu adalah seorang penipu. Fajar adalah pengawalku dan juga penasihat keamanan perusahaan. Bukan orang luar. Menurutku, dia itu adalah seorang penipu. Hari ini kamu adakan rapat untuk membahas identitasnya. Tentu bukan. Kami pemegang saham juga ingin mengetahui situasi perusahaan. Wah, kami dengar setelah Pak Andi datang ke perusahaan ini, banyak perusahaan tidak kerjasama dengan kita. Maka Dia kita... datang untuk urusan pribadi, tidak berhubungan dengan perusahaan. Tidak berhubungan. Jika dia tidak singgung Pak Andi, apa kita bisa jadi musuh Simbar? Apa nilai perusahaan akan menurun? Hal ini tidak berhubungan denganku. Aku cuma bilang... Siapa suruh kamu bicara? Kiki, demi kebaikan keluarga Toraja. Bila kamu pacaran dengan Pak Andi, dia senang mungkin akan bantu kita. Sebaiknya nikahi dia. Jika Simbar ingin bantu kita, grup Toraja mau naik tingkat sangatlah mudah. Tidak mungkin. Aku mau menikahi dia, kecuali aku mati. Maka Paman tidak bisa bantu kamu. Kondisi perusahaan kita cuma begini saja. Semua gara-gara kamu. Kamu harus atasi. Jadi apa maumu? Kamu mengundurkan diri dari posisi direktur. Aku udah bilang, mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Tak sangka, pada keluarga Toraja, ada orang sepertimu, suka menjilat orang lain. Cepat, usir dia. Boleh saja, aku juga malas mendengar. Tapi sebelum pergi, aku ingin bicara. Apa kalian benar anggap Andi Simbar bermusuhan dengan grup Toraja karena gagal lamar cinta? Dan juga, apa perlakuan terhadap Toraja bila jadi bawahan Simbar? Beneran akan lebih baik? Mana mungkin tidak pikirkan. Toraja dan Simbar beraliansi dengan nikah, maka perusahaan akan semakin baik. Apa kamu yakin yang duduk di sini anggotanya tetap sama? Percaya padaku, aku bisa urusin. Aku pasti bisa tahu. Jangan percaya kata mereka. Mereka berbohong. Kamu jangan dengar. Jangan percaya dia. Mengenai kondisi ini, aku mengakui bahwa aku bertanggung jawab. Aku akan berusaha sepenuhnya untuk mengatasi hal ini. Mengenai jabatan direkturku, ayahku berhak untuk memutuskan hal itu. Dia akan jelaskan pada kalian. Jika nggak ada urusan lain, aku duluan. Rapat selesai. Fajar, tunggu saja. Ibu Kiki, Anda baik-baik saja. Terima kasih. Aku ada usulan. Kamu jangan marah mendengarnya. Katakan. Mereka yang tua telah memaksa kamu mengundurkan diri. Mungkin lain kali akan pakai trik yang lebih kejam. Yeni, besok kamu carikan perusahaan audit yang mampu untuk lakukan audit internal. Bila menemukan masalah, segera atasi. Pegawai menengah langsung dipecat, para atasan lapor padaku. Baik. Urusan mereka kelar. Saatnya bahas hal kita. Hah? Hal kita? Apa? Hah? Pergi sana.
Inilah Kiki Toraja yang aku kenal. Belakangan ini manajemen puncak, anggota keluarga dipecat. Apa yang terjadi? Sepertinya tidak hanya Paman Iman, kalian semua ingin aku beri penjelasan ya? Ini data yang sudah diberikan perusahaan audit. Semua yang dipecat telah melanggar aturan. Omong kosong. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Paman, apakah Anda ada pertanyaan mengenai data Anda dan anak Anda? Konyol. Tiap barang yang dibeli anakku, udah jelas. Takkan ada komisi legal sebanyak itu. Gak mau ngaku juga gak apa-apa, pihak terkait akan menyelidiki. Kali ini, aku tidak akan mengampuni parasit perusahaan ini. Kiki, semua ini urusan keluarga. Untuk apa kamu begini? Benar, Kiki betul. Semua parasit dipecat saja, gak perlu kesal. Jangan sombong. Pak Andi akan dukung aku jadi penguasa grup Toraja. Nanti kamu dan ayahmu akan diusir. Nanti kamu dan ayahmu akan diusir. Anda dengarkan? Aku sarankan, segera hentikan seluruh jabatan Iman Jaya. Ajukan pembekuan seluruh hartanya dan ditinjau hal lainnya. Kiki, kamu adalah direktur. Kamu yang tangani. Semua mendengarkan? Ini keputusan ayahku. Paman Iman, kali ini kamu benar-benar tersesat. Fajar, hal yang kamu tanyakan ada petunjuk. Apa kamu bisa jumpai aku? Baik. Kiki, aku ada urusan. Kamu pulang duluan. Bila perlu, silakan telepon aku. Jangan buang waktu. Apa petunjuknya? Petunjuk? Aku tidak tahu. Bukankah tadi kamu telepon aku? Tidak, mana mungkin aku menelepon kamu. Sengaja pancing aku keluar. Sasaran mereka adalah Kiki. Kiki! Kiki! Tidak ada jejak di dalam rumah. Dia pasti diculik saat di tempat parkir. Ini penculikan. Pasti ada telepon. Halo? Dia cuma seorang pengawal. Apa dia berani datang? Jangan banyak cakap. Aku peringatkan. Ini orang yang diminta bos. Bila kamu muncul niat buruk, jangan salahkan aku. Kak, mobilnya datang. Siap-siap. Siap-siap. Mana uangnya? Uang di sini. Lepaskan dia dulu. Kamu belum memahami situasimu. Kamu, sapa dia dulu. Biar dia tahu aturan kita. Aduh. Giliran kamu. Lepaskan dia. Boleh. Kamu ini siapa? Aku adalah pengawal. Tapi kamu culik dia bukan demi uang tebusan sebesar 40 miliar kan? Kamu orang pintar. Lepaskan aku, maka aku nggak nyakiti dia. Iya, boleh aja. Tapi aku mau tahu, apakah orang Simbar yang menyuruhmu lakukan hal ini? Aku nggak akan bilang. Aku bilang sekali lagi. Biar aku pergi atau aku mati bersama dia. Aku nggak akan bilang. Aku bilang sekali lagi. Biar aku pergi atau aku mati bersama dia.
Kamu tunggu di sini dulu aja. Apa maumu? Ngapain kamu? Aku nggak tanya, jangan dijawab. Baik, baik. Aku belum tanya, udah kamu jawab. Mulai sekarang, aku tanya kamu jawab, paham? Suruh kamu jawab, bukan jadi bisu. Apakah Andi Simbar yang suruh kamu culik Kiki? Iya. Bagus. Apa rencananya setelah culik Kiki? Antar ke salah satu rumah milik Adi Simbar. Hanya begitu. Jadi, kamu yang minta uang tebusan? Kiki Toraja sangat kaya kan? Aku ingin dapat uang sebanyak mungkin sebelum mundur. Tidak disangka. Pergi sana! Udah aman, ayo kita pulang. Kamu lepaskan mereka. Tenang, polisi segera tiba, mereka nggak bisa lolos. Ngapain gendong aku? Aku membuat kamu terluka, aku wajib bawa kamu pulang secara aman. Pak, si Lukas gagal. Si Fajar Setio semakin menarik. Kamu bicarakan aku. Aku pikir Kiki yang datang. Ngapain kamu kesini? Ngapa? Cuma mau ngobrol denganmu. Tanya beberapa hal. Dengan kamu ini, gak pernah ada yang bicara padaku dengan sikap ini. Kamu masih muda. Tapi semua ini gak penting. Aku langsung tanya saja. Kenapa kamu selalu cari masalah pada Kiki? Kiki adalah wanita yang aku mau. Jadi aku pakai berbagai cara dapatkan dia. Berupa penghargaan baginya. Apakah kamu melakukan operasi muka? Muka kiri pindah ke muka kanan. Sebelah muka tebal, sebelahnya tipis. Kamu berhasil buat aku marah. Bagus. Mas Budi, tampar dia. Baik. Jurus tangkap. Jurus tangkap. Kurang sempurna. Udah lansia, senam di taman saja. Nggak usah campuri soal anak muda. Bukankah kamu sombong? Mari. Kamu nggak berani pukul aku di sini. Ternyata dia lebih lemah dari Umar. Bunuh dia. Aku mau dia mati. Tenang. Aku tidak berencana bunuh kamu. Jangan cari masalah dengan Kiki. Kalau tidak, kalian akan seperti gelas ini. Entah pakai cara apapun, aku mau dia mati. Pak Andi, sudahlah, dia sangat hebat. Jangan kamu bermusuhan dengan dia. Apakah kamu jumpai Andi Simbar? Apa kamu menungguku? Aku pergi beli baju. Baiklah. Keluarga Simbar berkuasa. Aku tidak harap kamu mati karena perjanjian kita. Tenang, aku belum nikah. Nggak akan mati sia-sia. Cepat pergi tidur. Besok temani aku bepergian. Dengar ya, nanti kamu jangan banyak bicara. Oh, kakek. Duduklah. Hari ini, dengan senang hati melihat kalian hadiri pesta ulang tahun kakek. Tahun ini agak berbeda. Tiap orang tunjukkan hadiah, biar kakek nilai. Gimana? Ini adalah batu giok kuno yang aku dapatkan. Udah dicek. Giok dinasti Qin. Bagus. Bagus kan? Kalau aku nggak salah, Kiki pertama kali hadiri pesta ulang tahun kakek kan? Ayo, lihat hadiah Kiki. Apa yang kamu siapkan? Nggak siapkan hadiah. Aku nggak siapkan hadiah. Aku nggak siapkan hadiah. Hari ini aku cuma mewakili ayahku untuk hadir. Paman harus mengkritikmu. Hadiri pesta kakek tanpa bawa hadiah. Jadi ini
didikan dari ayahmu. Dulu ayahku diusir dari keluarga Toraja karena kamu. Beraninya kamu juluki diri sebagai pamanku. Apa kamu layak? Aku rasa Kiki cuma bercanda. Nggak mungkin nggak bawa hadiah. Kamu adalah supir dan pengawal Kiki ya? Tunjukkan hadiahnya. Jangan-jangan ini bola gym. Lihat warna, kilauan, material ini seharusnya mutiara. Emang kamu bisa mendapatkan mutiara raksasa dari kerang laut dalam? Kulihat, ini terbuat dari plastik. Lihatlah. Mutiara asli. Bila kamu suka, bisa dipegang atau digiling jadi bubuk. Itu berguna untuk penyakitmu. Dari mana kamu dapat mutiara itu? Beberapa tahun lalu kebetulan dapat. Bukan barang berharga, bisa tipu mereka. Kamu mau? Aku masih ada. Pulanglah. Aku akan telepon dulu. Katakan, apa yang terjadi? Perkiraanmu benar. Tim Sirius kena bahaya. Memang berhubungan dengan kekuasaan kota Seda. Keluarga Simbar membocorkan jalur mundur kalian. Kabar yang aku dapat tidak hanya Simbar. Simbar adalah bawahan keluarga Lestari. Benar. Kamu harus bersedia. Mereka selanjutnya akan menghabisimu. Aku mohon bantuanmu. Kamu pernah tolong aku. Aku bantu kamu, termasuk membalaskan. Bantu aku melawan keluarga Lestari. Maksudmu keluarga ratusan tahun, keluarga Lestari itu? Maaf, bukan aku nggak mau bantu. Keluarga Toraja mau lawan keluarga Lestari. Seperti semut melawan gajah. Aku paham. Tapi nantinya, kamu akan percaya diri. Suatu hari akan terungkap siapa identitas kamu sebenarnya. Kiki, Pamar Simbar datang, mau ngobrol denganmu. Setuju atau tidak, tergantung kamu. Kak, kamu suka bercanda. Aku datang untuk mengenang masa lalu. Hal bisnis nanti dibahas. Paman Simbar, akhirnya Anda datang juga. Mari kita bahas bisnis. Bila Kiki bilang begitu, maka aku katakan saja. Aku mau investasi di grup Toraja. Entah kenapa kepala keluarga Simbar memilih perusahaan kecil ini. Secara logika, grup Toraja belum bisa diinvestasikan oleh kami. Tapi putraku suka pada putrimu. Bila kita bisa... Sayang sekali. Putra Simbar memang bagus. Tapi pernikahan putriku udah ditentukan. Mari, jumpai Paman Simbar dan putranya. Halo. Tak sangka berjumpa dengan cara ini. Dulu aku pernah jumpai Pak Andi. Saat itu dia kurang sehat. Sekarang gimana ya? Bila Kiki udah ada pasangan, aku katakan intinya. Aku mau beli grup Toraja. Setahu aku, grup Toraja kondisinya kurang baik. Untuk mengembangkan produk baru, aliran dana udah putus. Perusahaan skala besar di kota Seda, selain Simbar, siapa mampu terima? Aku pikir kemampuan membual Anda belajar dari siapalah. Ternyata warisan. Siapa kamu? Berkata sembarangan. Hal itu tidak penting. Lalu siapa kamu? Mentang-mentang ada uang, bisa menghina orang. Katakan sekali lagi. Diam.
Orang tuamu nggak ajari untuk tidak memotong perkataan orang dewasa. Pak, menantumu memang baik, hah? Anda terlalu memuji. Ini pilihan putriku. Aku sebagai ayah tidak bisa campur tangan. 600 miliar. Ini harga yang kami beri. Kamu pikir baik-baik. Nggak perlu, Paman Simbar. Bila nggak ada urusan lain, silakan pergi. Nantinya, kalian akan datang memohon padaku. Kita belum tahu siapa yang akan memohon. Kalau gitu bertaruh aja. Aku dengar kalian mau tanah di kawasan timur. Kamu juga mau kan? Kita bertaruh aja. Siapa yang bisa dapatkan tanah itu? Gimana? Mau bertaruh apa? Terserah kamu. Hah, baik, kalian yang bilang sendiri. Bila kamu kalah, jual grup Toraja padaku dengan harga 200 miliar. Bila aku kalah, aku beri 200 miliar pada kalian secara ikhlas. Baik, kita sepakat. Ayo pergi. Kamu duduk. Siapa beri kamu hak membuat keputusan untukku? Kenapa buat keputusan untukku? Jangan marah. Mereka nggak bisa ambil tanah itu. Rencananya begini. Tanah ini... Lalu kita menang. Aku udah tua. Dunia ini milik kalian anak muda. Kalian ngobrol lah. Kamu ambil gelasku. Pantesan air ini sangat manis. Aduh. Besok hari lelang, bila kamu gagal, aku jual kamu. Apa aku suka padanya? Tidak, pasti tidak. Ada nyamuk. Halo semuanya, sekarang aku umumkan hasilnya. Pasti Pak Andi. Yang terpilih adalah Grup Toraja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Udah pasti. Ayo, kita pergi makan. Kita beneran menang. Iya, kita menang. Kamu jangan banyak mikir, aku terlalu gembira. Aku nggak banyak pikir, cuma tadi aku belum siap. Kita ulangi lagi ya. Tunggu aku. Bangun, jangan tidur. Ibu Kiki. Kenapa terburu-buru? Ada apa? Di lapangan ada kejadian. Warga desa mau bertemu atasan. Aku lagi. Suruh atasan kalian ke sini. Kalau enggak, jangan disentuh. Kami nggak mau pindah, harus tanda tangan di kontrak baru. Kamu atasan ya? Suruh kami pindah apa ada persetujuanku? Kami telah beli tanah ini. Kalian juga tanda tangani kontrak. Sekarang melarang konstruksi, sungguh tidak bermoral. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Aku tidak tahu. Gak kenal Kak Harto, beraninya kamu datang. Oh, halo Kak Harto, senang bertemu denganmu. Boleh tanya, gimana baru bisa mulai konstruksi? Buat kontrak baru. Tiap orang segini. 1 juta? Apanya 1 juta? 10 miliar. Gimana kalau aku nggak mau bayar? Kamu harus dapat persetujuan saudaraku. Semoga kalian lebih kuat dari Doni. Siapa yang kamu sebut? Kamu kenal Doni? Ampun Raja Serigala, memang kami yang buta. Kami segera pergi. Tunggu dulu, ayo ngobrol. Pasti ada yang suruh kalian lakukan hal ini kan? Kak, bila aku beritahu reputasiku akan hancur, Kak. Baiklah.
Apakah orang itu bermarga Simbar? Sudahlah, kamu pergi. Aku harap nantinya... Aku jamin nanti nggak ada yang mengacau di sini. Ayo. Andi Simbar, kamu sungguh mengacau. Ngapain bawa aku ke sini? Untuk tagih hutang, Kamu pikir dia akan bayar 200 miliar itu? lihat saja. Ngapain kamu ke sini? Kamu nggak disambut. Aku datang tagih utang. Utang? Utang apa? Aku ingatkan, beberapa hari lalu kamu sepakat dengan keluarga Toraja. Apa kamu lupa? Oh itu. Lihat kamu aku jadi ingat. Segera bayarlah. Gimana pikiran Nona Kiki? Bisnis Simbar begitu besar, gak mungkin kita gak sepakati janji yang disetujui kan? Uang ini semuanya tergantung kemampuan kalian. Aku bayar banyak uang untuk mengundang para ahli ini. Kali ini kamu nggak bisa lolos. Nggak bayar utang bukan hal baik. Jangan lukai Kiki, habisi Fajar. Fajar! Memang anak buah yang baik. Pak Andi, bayarlah. Transfer uang ke rekening ini. Sekarang juga! Aku tahu kamu sekarang ada banyak pertanyaan. Tapi aku nggak bisa beritahu, belum saatnya. Siapa kamu ini? Ini boleh kasih tahu kan? Kalau kamu setuju, aku juga bisa jadi pacarmu. Kenapa bisa begini? Udahlah, nggak usah dibahas. Lebih baik ambilkan alkohol dan kasa. Maaf, buat kamu khawatir. Biar aku bantu. Bukankah kamu hebat? Kenapa terluka? Aku nggak hati-hati. Masalah kecil. Apa mereka juga mengincar aku? Mereka kelompok yang punya kekuasaan. Entah kenapa bisa begini. Ayo, kita segera lapor polisi. Menurutku, aku terluka seperti ini, polisi akan percaya. Sekarang musuh berada di kegelapan. Aku sedang selidiki. Keluarga Lestari mulai beraksi. Kiki Toraja dalam kondisi bahaya. Identitasmu mungkin udah ketahuan. Keluarga Lestari mulai beraksi. Kiki Toraja dalam kondisi bahaya. Identitasmu mungkin udah ketahuan. Aku tahu pagi ini udah kutemui. Kami berkelahi dan terluka ringan. Harus lindungi Kiki Toraja. Hati-hati pada keluarga Lestari. Sekarang kondisi sangat berbahaya. Kamu harus dengar kataku. Baik. Bila aku mau lindungi kamu 24 jam tanpa pisah, bolehkah? Aku dengar kamu. Baik. Ngapain kamu? Lindungi kamu tanpa pisah harus dekat denganmu. Enggak, kamu kembali ke kamarmu. Aku menjaga keamananmu. Lagi pula tadi kamu udah setujui. Fajar, tunggu. Kamu harus kurangi berat badan. Setan. Bila butuh panggil aku. Pergi sana. Kapan kamu ke kantor? Oh, baru 2 hari. Udah bosan ya? Besok aku antar kamu ke kantor ya. Boleh. Tapi aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Keluarga Simbar bekerja sama dengan keluarga Lestari. Ini undangannya. Mau hadir atau enggak, kamu yang putuskan. Tentu harus hadir. Akhirnya keluarga Lestari tampil di publik. Aku gak bisa lewatkan kesempatan ini. Namun kamu harus beritahu aku dendam kamu dan juga keluarga Lestari. Dengan kemampuanmu, kamu bisa lakukan hal lebih hebat, bukan malah kerja susah payah. Orang yang dalam kegelapan menginginkan hidup terang. Semua orang ingin hidup yang aman.
Kawan-kawanku berjuang bersamaku, serahkan nyawa padaku. Tapi aku buat mereka kecewa. Ini bukan salahmu. Simbar dan Lestari adalah dalang utamanya. Enggak. Ini salah aku. Aku membuat orang tua mereka kehilangan anak. Aku harus balas dendam ini. Kamu bertemu denganku juga berupa bagian dari rencanamu. Kamu bertemu denganku juga berupa bagian dari rencanamu. Pertemuan kita bukan rencanaku. Bila aku ingin mendekatimu, nggak akan pakai trik seburuk itu. Tapi, aku pernah pikir kerjasama denganmu. Aku rela membantumu. Kamu bebas pakai sumber daya aku. Dan perjanjian sebelumnya tetap berlaku. Kapan kita laksanakan perjanjian? Tadi aku lihat ada sosok bayangan loncat dari sini. Kunci pintu dan jendela, jangan keluar. Tunggu aku. Hati-hati di jalan. Siapa kamu? Apa urusannya denganmu? Bos, ini aku. Kamu, monyet. Bos, ini aku. Kamu, monyet. Pelan dikit. Aku terluka. Siapa lukai kamu? Nggak penting. Mereka juga rugi. Kamu nggak di dalam tim, ngapain kesini? Sejak kamu pergi, di sana nggak menarik. Makanya aku pergi. Kamu... Jangan marah. Pak Hendra suruh aku bantu kamu diam-diam. Kebetulan, aku juga butuh kamu. Tapi belum tiba saatnya. Tunggu telepon aku. Baik. Aku potong buah. Tadi itu temanku, nggak bisa tampil. Aku nggak perkenalkan padamu. Kamu beneran mau hadiri pesta itu? Aku sediakan hadiah besar untuk Simbar dan Lestari. Terima kasih atas hadirnya para elit. Keluarga Lestari ada banyak bisnis di kota Seda. Aku mohon bantuan dari semuanya ya. Halo, Pak Andi. Pak Andi, dia adalah... Dia adalah bocah yang selalu mengacau. Ah, begitu. Sepertinya dia bukan orang yang baik. Kamu anak angkat Gibran Lestari, Nadia Lestari. Benar. Beberapa hari lalu, keluarga Lestari beri aku hadiah. Belum sempat aku balas, hari ini udah dibalas. Aku yang meremehkan kamu? Udah waktunya, seharusnya udah dapat kabar. Silakan menikmati hadiah. Aku duluan ya. Halo? Apa? Nona Nadia, apa yang terjadi? Proyek pertama kita dihentikan. Pasti karena dia. Sombong itu ada akibatnya. Lain kali, nggak akan beruntung lagi. Aduh, Brengsek! maaf, aku ini refleks. Siapa suruh kamu nggak hidupkan lampu? Siapa suruh kamu diam-diam hadiri pesta? Keluarga Lestari sangat kejam. Siapa tahu kamu... Ternyata kamu khawatirkan aku. Sudahlah, Besok pagi jogging yuk. Aku telah beri semua barang berhargaku kepadamu. Mohon lepaskan aku. Boleh lepaskan kamu. Tapi kamu harus aku sayangi dulu. Tolong aku. Tolong. Tolong. Menyebalkan. Semua pada suka campur tangan ya? Cepat pergi. Iya. Tunggu. Tinggalkan barangnya.
Baik, baik. Terima kasih telah menolongku. Apakah boleh tahu namamu? Cepat pulang. Aku cari seluruh kota Seda, juga harus menemukan kamu. Sekarang kondisinya bahaya. Kamu jangan asal buka pintu. Kiki, lama nggak jumpa. Sarah, kamu pulang dari luar negeri? Iya, Maaf mengganggu. Ayo ngobrol di ruang tamu. siapa dia? Fajar Setio, pengawal aku. Gak usah dihiraukan. Silakan minum. Bukankah kamu mau bicara denganku? Apakah Nona ini bisa pergi? Nggak masalah. Sarah adalah teman terbaikku. 15 menit lalu, aku dapat kabar. Ada yang beli barang dengan harga 100 miliar. Apa itu? Mahal sekali. Nyawamu. Kiki, benarkah? Nggak apa-apa. Nggak mungkin ada yang sebosan itu. Kamu belum menyadari keparahannya. Sarah, tenang aja. Dia itu emang lebay. Jangan hidupkan lampu. Tunggu aku. Serahkan Kiki Toraja. Hadapi saja aku dulu. Masih mau lanjut? Kami datang demi imbalan. Orang lain juga akan datang. Mohon Anda ampuni kami. Baik, pergilah. Jangan muncul di kota Seda lagi. Kamu beneran mau ngurusin kami? Emang mau aku traktir kalian makan? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kamu berubah pikiran? Bantu aku sebarkan kabar. Kiki Toraja orang Raja Serigala. Bila nggak terima, silakan tantang. Kamu Raja Serigala? Terima kasih sudah bermurah hati. Keluar sana. Keluarlah. Sarah, kamu pulang aja. Di sini sangat berbahaya. Aku takut melibatkanmu. Kiki, ikut aku pulang. Kakakku segera kembali. Dia akan datang jemput kita. Baiklah, jika ada yang jemput kamu, Fajar nggak perlu antar kamu lagi. Kiki, apa kamu masih... Aku nggak mau bahas hal yang lalu. Tolong jangan dibicarakan lagi. Siapa kamu? Siapa suruh kamu masuk? Gak penting siapa aku. Tapi siapa kamu? Sekarang aku nggak senang. Kamu jangan singgung aku. Kamu... Kak! Kiki, lama gak jumpa? Sarah, hari sudah gelap. Kiki, dengar penjelasan aku. Antar tamu keluar. Pergi sana. Serang mendadak ya? Nggak tahu malu. Kak, jangan ceroboh. Kita pulang dulu, lain kali jelaskan pada Kiki ya. Aku ingat kamu. Lain kali gak akan begitu beruntung. Kenapa si Kiki bisa bersama orang seperti itu? Kak, dia bernama Fajar Setio, cuma pengawal Kiki. Oh ya? Iya, Kiki yang bilang padaku. Apa kamu ingat, aku pernah bilang ada pria yang tolong aku di taman. Dia penolongku. Jadi kamu tuh suka ya sama dia? Maaf, hari ini aku ceroboh. Lain kali jumpa, aku akan berterima kasih padanya. Hah? Ada apa? Kenapa kamu nggak pakai baju? Kamu teriak apa? Aku penasaran, apakah kamu bisa muncul tepat waktu saat aku ada bahaya? Nona, dengar ya. Apa kamu tahu cerita pengembala dan serigala? Maaf, nggak ada lain kali. Kak, jangan ceroboh. Kita pulang dulu, lain kali jelaskan pada Kiki ya. Baiklah, jika ada yang jemput kamu, Fajar nggak perlu antar kamu lagi. Nona, dengar ya. Apa kamu tahu cerita pengembala dan serigala? Maaf, nggak ada lain kali.
Aku nggak pantas keluar di saat ini. Jangan takut, ada aku. Kiki? Kita keliling di tempat lain. Cepat potong tangannya. Kalian ngapain? Dia nggak boleh gandeng tanganmu dan menggoda adikku. Zain, apa maksudmu? Maksudku? Kamu tanya dia saja. Aku gak ada apa-apa dengan Sarah Halim. Jangan mengadu domba. Apa kamu ngaku sebelumnya kalau kamu udah kenal Sarah? Iya, tapi itu... Kalian kenal, kenapa nggak beritahu aku? Begini kejadiannya, dengar penjelasanku. Cukup, aku nggak mau dengar. Aku duluan ya. Hah? Hei! Zain, kamu yang memaksa aku. Giliran kamu. Fajar, hentikan. Fajar, tunggu aku. Ada apa, Nona Sarah? Terima kasih udah menolongku di hari itu. Kondisi hari itu, orang biasa pasti akan membantu. Kedua kali bertemu kamu, aku sangat senang tahu kamu hanya pengawal Kiki. Apa dia mau tembak aku? Aku tahu identitas kita beda banget, penghasilan juga beda banyak, tapi aku takkan meremehkanmu. Apa? Kamu mau aku bilang yang jelas ya? Aku itu menyukaimu. Kamu salah paham. Kiki agak malu mengatakan aku pengawal dia, sekaligus tunangannya yang diakui orang tuanya. Benarkah? Kalau gak percaya, boleh tanya dia. Tadi kakakmu omong kosong. Kiki udah marah. Aku harus pulang bujuk dia. Duluan ya. Maaf, semua salahku. Membuatmu marah. Kamu bebas menghukum aku. Aku gak akan membencimu. Sarah udah bilang padaku, aku yang salah paham. Untung dia masih berbakti. Tanpa dia, aku nggak akan tahu kenapa aku begitu marah. Sepertinya aku menyukaimu. Kamu nggak suka aku atau udah ada orang yang disukai? Enggak, aku suka padamu. Sejak pertama kali jumpai kamu, aku udah menyukaimu. Fajar, bangunlah. Kamu nggak boleh mati. Fajar, Fajar, kamu nggak boleh mati. Kamu gak ketakutan kan? Aku pikir kamu... Nggak sempat jelasin. Sekarang dengar. Segera kembali ke kamar. Ada suara apapun dan keluar. Enggak, aku mau temanin kamu. Cepat pergi. Kondisi ini pernah terjadi pada 5 tahun lalu. Saat itu aku sendirian masuk rombongan serigala. Dengan adanya kekuatan ini, aku membereskan seluruh serigala dan masih hidup. Hal ini dikarenakan di dalam darahmu terdapat kekuatan ajaib. Saat dipakai, kamu akan hilang kesadaran. Bila nggak dikendalikan, kamu akan menjadi mesin pembunuh. Fajar, Fajar, bangun. Aku Kiki. Fajar, Fajar. Pergi kamu. Aku Kiki. Kalau kamu nggak pergi, aku akan melukaimu. Maaf, aku bukan sengaja. Kamu harus tanggung jawab. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Oke, aku percaya padamu. Belakangan ini perusahaan terjadi banyak hal. Aku ingin ubah arah. Gak melakukan pengembangan. Meskipun grup Toraja adalah usaha keluarga, namun pemegang saham gak sehati. Mau ubah arah agak sulit. Tapi kamu telah memutuskan. Seharusnya tahu caranya. Kamu akan bantu aku, benarkah? Biar aku yang jadi orang jahat itu. Wah, bagaimana ini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Bu Kiki bagaimana sih? Bagaimana ini? Keputusan seperti ini. Ibu Kiki, ini Posisi wakil direktur masih kosong. Yang akan mengisi adalah Fajar Setio.
Dia cuma seorang pengawal, gak tahu apa-apa. Gimana bisa tanggung pekerjaan ini? Iya, Fajar begitu sombong. Gimana bisa dia menjabat? Kalian merasa aku nggak mampu karena mencurigai keterampilanku. Jangan buru-buru. Dalam waktu 3 hari, aku akan bawakan kontrak senilai 200 miliar. Profit bersih 50%. Bila aku nggak mampu, aku akan mengundurkan diri. Gimana? Baik, aku setuju. Baik. Aku tahu kamu hebat. Beraninya membual. Tunggu malu-maluin aja. Kamu jangan marah. Hal ini mudah. Coba katakan, apa rencanamu? Charles, apa kabar? Oh, intinya aku mau berbisnis dengan. Monyet, aku mau kamu sebarkan kabar ke Simbar. Dan Andi Simbar harus percaya. Ini kan perjanjian pelepasan saham dari kami. Bila nggak masalah, tanda tanganilah. Apakah bisa beritahu aku alasannya? Hal yang mudah, karena Fajar Setio. Aku tahu kamu gak terima dia. Tapi udah sepakat beri dia 3 hari. Paman, aku... Kamu harus tanya dia, apa yang dilakukan dia? Panggil Fajar. Memecat puluhan orang dalam waktu 1 hari. Kamu kan tahu betapa sulitnya perusahaan memelihara karyawan. Fajar, apa yang terjadi? Dengarkan, hari ini dia pergi. Atau kami lepas saham. Kamu pilih sendiri. Kamu jelaskanlah. Ini orang berguna yang kamu maksud. Kamu selidiki diam-diam. Gak sesuai aturan perusahaan. Lakukan korupsi dan pembukuan palsu, maka harus tahu akibatnya. Mau lepaskan saham, segera lepaskan. Kalau enggak, dengan bukti ini, kalian bisa masuk penjara. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hal ini adalah rencanaku. Selanjutnya, kita akan semakin untung. Maksudmu keluarga Charles mau kerjasama dengan kita? Ini kontraknya, kamu lihatlah. Distribusi produk kita ke luar negeri secara gratis. Hanya minta profit 10%. Apakah kamu tertipu? Menurutmu, aku akan melakukan hal yang gak pasti. Kenapa dia ingin membantu? Dulu aku menyelamatkan nyawanya dari bajak laut. Dia berutang padaku. Apakah kamu ada rencana lain? Makanlah. Kalau enggak, nanti nggak bisa makan. Pak Andi, ada apa? Kebetulan lewat sini, maka datang menyapa. Nanti kita adalah mitra kerjasama. Apa maksudmu? Aku telah beli 30% saham grup Toraja. Kalian akan segera dapat kabar. Aku akan diskusi dengan ayahku. Nggak perlu, percaya padaku. Nggak seberapa lama, grup Toraja akan jadi milikmu. Ibu Kiki, ada masalah. Ada apa? Begitu buru-buru. Keluarga Simbar membeli 30% saham perusahaan kita. Dan minggu depan akan adakan dewan direksi. Iya. Kenapa kamu tahu? Tadi aku tahu dari tim internal grup Simbar. Kenapa kamu gak kaget? Mana Fajar? Udah, aku datang. Baik, semuanya udah hadir. Aku butuh bantuan kalian. Bos, katakan saja. Bantu aku dirikan perusahaan. Akhirnya akan mulai. Hutang mereka udah cukup banyak. Saatnya membayar. Benar. Oh iya, gimana dengan hal yang aku suruh? Setahu aku, setelah keluarga Simbar tahu kabar, keluarga Charles akan kerjasama dengan Toraja. Mereka bayar banyak demi beli grup Toraja. Semua pada tertarik jalin hubungan dengan keluarga Charles. Putri Lestari pernah bilang, siapa nikahi Kiki Toraja, maka bisa dapat investasi dari Lestari. Kiki dijadikan sasaran berkali-kali. Aku juga bisa menebak. Aduh, si Nadia Lestari ini suka jadi mak comblang. Dia gak berniat baik. Kenapa? Menurutku, dia ingin kendali grup Toraja secara total. Menjadikan hasil pengembangan Kiki sebagai miliknya. Bos, Nadia itu orangnya memang kejam. Kamu harus hati-hati. Tenang. Aku telah menerobos halangan terakhir. Di dunia ini, gak ada yang bisa lukai aku. Identitasku udah ketahuan.
Untung masih ada kalian. Bersembunyilah. Tenang bos, tapi jika Toraja nggak kerja sama, rencana kita... Kiki adalah wanitaku. Makanya Kak Kiki nggak memilih para tuan muda kota Seda. Ternyata udah jadi pasangan, bos. Baiklah, yang serius. Ya. Kita berjumpa lagi. Aku nggak senang bisa berjumpa. Mana kantorku? Bila belum disiapkan, di sini juga boleh jadi kantorku. Cuma pemegang saham kecil. Apa kamu layak? Pemegang saham kecil. Kalau bukan karena dia, saham yang aku miliki tepatnya ada di angka 51%. Mulai sekarang, aku adalah bos di sini. Apa tujuanmu? Aku mau dia hancur. Aku mau dia berlutut di hadapanku bagaikan anjing. Tak sangka, Pak Andi peduli juga dengan aku yang rendahan ya. Tenang, aku gak akan pukul kamu hari ini. Aku dengar kalian jalin kerjasama dengan Charles. Terima kasih. Setauku, kamu memakai seluruh uang untuk membeli saham 51% itu. Bila bisa menjatuhkanmu, ini bukan apa-apa. Maka aku bisa tenang. Bagaimanapun, sekarang grup Toraja adalah milikku. Pak Andi, tadi kami selidiki. Grup Toraja sekarang telah menjadi perusahaan kosong. Katakan sekali lagi. Hingga sekarang, nggak ada harta yang bernilai. Dan barang-barang yang berharga udah dijual kemarin. Sebelumnya kami diskusi, merasa grup Toraja nggak ada kemajuan, makanya dijual. Charles. Oh, aku udah langgar janji dengan Charles mengenai dendanya. Kamu tanggung aja. Tapi aku nggak suka menumpas tuntas. Ku beri saran. Kamu boleh memohon keluarga Lestari. Mungkin dia bisa bantu Simbar bangkit kembali. Lestari. Gimana aktingku tadi? Bagus sekali. Nona Nadia, grup Toraja adalah jebakan. Aku pakai seluruh danaku dan mendapatkan perusahaan kosong. Kamu harus membantuku. Bantu aku lampaui kesulitan ini. Ayo berdirilah, Pak Andi. Aku udah dengar hal Toraja. Awalnya ingin ingatkan kamu. Tidak disangka aksimu cepat sekali. Aku terlalu ceroboh. Bertahanlah, Pak Andi. Bila kamu butuh bantuanku, katakan saja. Terima kasih. Lain kali aku akan kunjung lagi. Aku nggak boleh biarin keluarga Simbar hancur di tanganku. Nona, Pak Andi udah pergi. Nggak usah dipeduliin, dia cuma sampah nggak berguna. Lalu gimana dengan Toraja? Belum ada kabar. Tapi ada undangan acara buka usaha dari grup Fajar. Grup Fajar? Menarik ya. Kamu siap-siap? Aku penasaran mereka mau ngapain. Mulai hari ini, grup Fajar dan keluarga Charles menjalin kerjasama strategis secara resmi. Apa latar belakang grup Fajar setengah elit bisnis di kota Seda berada di sini? Lihat apa kamu? Selanjutnya, aku harap grup Fajar ada kesempatan kerjasama dengan para hadirin. Saling membantu, maju bersama. Kamu pikir mendirikan perusahaan bisa membuatmu melawan keluarga Lestari? Harus coba dulu. Aku anggap kamu nyatakan perang. Jadi kita nantikan saja. Tunggu saja.
Menurutmu, apa latar belakang grup Fajar? Grup Fajar. Maksudmu? Benar, seperti yang kamu pikirkan. Lebih detailnya, aku salah satu pemegang saham. Kamu memiliki 60% saham grup Fajar. Nggak bisa. Aku akan bilang hal kita kepada ayahku. Ibu, ayah di mana? Aku ingin bicara dengan dia. Dia di dapur. Ikuti aku. Kamu keluar aja sana. Aku bisa serahkan putriku padamu, tapi ada syaratnya. Katakan. Kamu harus lindungi dia. Dan berjanji, tak akan menghina dia untuk selamanya. Gimana? Gak bisa? Aku bisa lindungi dia, tapi mengenai hina, aku gak berani. Selalu dia yang hina aku. Sebelumnya, kamu tolong aku. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku udah tua. Hanya ada 2 harapan. Kamu mengabulkan salah satu. Yang satu lagi? Yang satu lagi? Orang yang lansia berharap bisa kembali ke asal. Tapi dalam hidup ini, menurutku hal ini nggak sulit. Kamu ada cara. Bila aku bisa kembali ke keluarga, aku bisa setujui segala syarat. Anda tenang dulu. Kenapa dulu Anda keluar dari keluarga? Biar aku yang katakan. Dulu ayahmu adalah pewaris keluarga Toraja. Dan aku lahir di keluarga biasa. Dia ingkari janji nikah yang ditentukan oleh kakek. Maka dari itu kakek mengusir ayahmu. Udah bertahun-tahun dia belum maafkan Anda? Kamu gak paham dia. Dia tak akan maafkan aku. Kalau enggak, dia nggak akan tolak aku hadiri pesta ulang tahunnya. Aku ada solusi. Apa kakek takut mati? Kamu mau pakai kekerasan? Hentikan. Saat di pesta ulang tahun, aku lihat kakek menderita penyakit. Dihitung-hitung, sekarang udah saatnya. Penyakitnya parah nggak? Nggak parah, tapi jika nggak sempat diobati, akan bahayakan nyawa. Aku percaya padamu. Bila kamu bisa buat aku kembali ke keluarga, maka grup Toraja adalah milikmu. Anak udah dewasa, kita udah tua. Ayo, kita makan bersama. Ayahku mendesak aku. Tanya kenapa belum ada kabar. Sudahlah, biar dia tunggu. Ada hal tentang kakek Toraja. Mereka udah mulai urus hal-hal wafat. Terus dipantau. Siap-siap, beritahu ayahmu. Kita pergi jenguk kakek Toraja. Apa kita datang telat? Ada yang nggak sabar. Ayo masuk dan lihat. Kak, kamu nggak pantas datang di saat ini. Ayah sakit, anak datang menjenguk, itu hal yang wajar. Kamu nggak berhak memerintah. Kalian sebaiknya jangan ganggu rencanaku. Tenang, masih bisa ditolong. Pernah jumpai orang sombong, tapi nggak pernah sesombong kamu. Aku panggil banyak dokter ternama, pada bilang nggak bisa bantu. Kenapa kamu bilang bisa ditolong? Siapa yang tahu dokter apa yang kamu panggil? Kamu. Aku malas persoalkan. Begini, kita taruhan aja. Bila aku berhasil menolong kakek, kamu pergi dengan tangan kosong. Lalu gimana jika kamu kalah? Kalau aku kalah, beri kamu grup Toraja. Dengarkan. Gimana ini? Fajar bisa mewakili aku, tapi kamu jangan panggil aku Kak. Kamu nggak layak. Baiklah, kita sudah sepakat. Sekarang kamu mulailah. Kamu harus percaya pada Fajar.
Tadinya aku pikir kamu punya pil ajaib. Fajar, gak usah solah. Kalah ya ngaku kalah saja. Gelisah sekali. Kamu takut apa? Kakek, kamu dengar begitu lama. Saatnya bangun. Anak durhaka. Tak sangka kedua anakku, semua anak durhaka. Ayah, Ayah, ayah bangun. Ini bagus sekali. Kamu keluar. Keluar sana. Ayah. ayah. Nak. Hasan. Aku di sini. Baiklah kamu pulang. Kamu berdiri dulu. Baik. Kamu adalah orang yang paling kupentingkan. Tapi aku tak sangka kamu ingin aku mati. Karena kamu anakku, pergilah. Ayah. Mulai sekarang, kamu bukan orang keluarga Toraja lagi. Aku kerja keras setengah hidupku demi keluarga Toraja. Tapi akhirnya kamu usir aku. Aku boleh saja pergi. Kalian tunggu saja, Toraja hancur. Aku beritahu kalian ya. Aku udah buat janji dengan grup Fajar. Bila diingkari, maka Toraja pasti akan dituntut. Maaf mengganggu. Apakah grup Fajar itu yang baru didirikan? Mohon maaf ya, karena grup Fajar milik kami berdua. Ya, aku tahu kamu nggak percaya. Husein Toraja orang nggak bermoral. Hentikan segala kerjasama dengannya sekarang. Halo. Baik. Ayah, aku tahu aku salah. Pergilah. Ayah. Dengan hal ini, ayah memaafkan aku. Aku utang kamu satu kali lagi. Kita satu keluarga, nggak usah sungkan. Ayo, menyapa Paman Halim. Ayah, Ibu, Paman Halim. Perkenalkan, dia kepala keluarga Halim, Direktur Grup Halim. Panggil Paman Halim saja. Paman Halim? Hasan, kamu nggak benar nih. Gimana pun, aku melihat Kiki dari anak hingga dewasa. Kenapa nggak beritahu aku tunangannya? Anak udah dewasa. Anak ada pemikiran sendiri. Oh ya Fajar, hari ini Paman Halim datang karena ingin minta bantuanmu. Aku? Biar aku yang katakan. Aku mau mohon kamu tolong putraku, Zain Halim. Mungkin akan buat Anda kecewa. Aku nggak bisa mengobati. Obat herbal juga kurang paham. Aku udah memohon banyak ahli, tetap nggak tahu. Ku dengar kamu mengobati kakek Toraja, makanya aku datang. Fajar, aku tahu kamu dan Zain ada salah paham. Tapi Paman Halim hanya ada satu putra. Keluarga kami sangat akrab. Hal ini... Bila Anda bilang begitu, maka aku pergi lihat. Tapi aku bilang terlebih dahulu, aku nggak jamin bisa obati dia. Nona, orang Halim bawa Fajar ke rumahnya. Awasi rumah Halim. Lapor padaku setiap saat. Aku nggak percaya dia mampu mengobati racun. Gimana? Kondisi sangat buruk. Aku cuma bercanda, racunnya udah diatasi. Akan sembuh dalam beberapa hari. Sarah udah bilang padaku berkali-kali mengenai hal kakaknya. Aku sedang cemas, gak tahu gimana bilangnya. Bukan karena dia cinta pertamamu. Tentu bukan. Kamu cemburu. Baiklah, jangan marah. Besok temani aku ke suatu tempat. Kemana? Acara lelang amal. Nadia Lestari juga hadir. Iya, acara ini diadakan oleh keluarga Lestari. Para hadirin, barang lelang yang ketiga adalah permata ini. Disertifikasi oleh pakar ahli
Barang ini berupa mermaid steer. Dilelang mulai dari 100 miliar. Mermaid Steer adalah benda berharga, udah hilang lama. Sungguh beruntung bisa melihatnya hari ini. Iya. Ku dengar pemilik Mermaid Steer bisa ajukan satu permintaan pada keluarga Dale. Mereka akan memenuhi sepenuhnya. Kamu juga tahu? Jadi harus dapatkan itu. 240 miliar. 260 miliar. 280 miliar. 300 miliar. 400 miliar. Apa kamu masih mau? 400 miliar dan 2.000. Kamu jangan tambah lagi. Kalau enggak, aku harus jual perusahaan. 440 miliar. Sayang, apa masih mau ikut? Yang penting kamu suka. Jual saja grup Toraja. Baik. 440 miliar dan 2.000. Cinta yang mendalam. Aku sangat tersentuh. 500 miliar. 600 miliar. 620 miliar. Baiklah, jika kamu suka, kasih kamu aja. Kenapa tiba-tiba nggak mau? Terlalu mahal, nggak perlu. 620 miliar 3 kali. Laku dengan harga 620 miliar. Selamat Nona Nadia. Tunggu dulu. Aku ingin traktir kalian minum teh. Sekalian ngobrol. Apa kalian ada waktu? Apakah Pak Fajar berminat kerjasama denganku? Oh, memangnya di bidang apa? Kalian orang pintar. Aku nggak perlu berbelit-belit. Aku bisa ajukan kerjasama dengan Toraja. Bila nantinya kita beraliansi, keluarga Toraja akan menjadi keluarga kelas atas. Kami hanyalah keluarga kecil. Nggak sebanding dengan keluarga Lestari. Baiklah, semoga nantinya kalian nggak akan kesal. Aku pergi dulu. Apa maksud dia? Sopan dulu lalu tegas. Nyatakan perang pada kita. Akhirnya perang dengan Lestari dimulai. Monyet, bos. Sekarang ada 2 hal butuh kamu laksanakan. Pertama, akuisisi grup Simbar. Kedua, manfaatkan kekuatan Charles. Jalankan usaha yang sama dengan Lestari untuk mengurangi pasar mereka. Baik. Kamu yang singgung Fajar Setio. Kamu minta maaf padanya. Mungkin usaha Simbar masih bisa dipertahankan. Ayah, pasti ada cara lain. Semua ini perintah Nadia Lestari. Bila mereka bantu kita, kita bisa selamat. Kamu bodoh. Kakek Lestari meninggal. Keluarganya sedang kacau. Nggak akan peduli kamu. Benar sekali. Meskipun keluarga Lestari datang, juga nggak bisa tolong kamu. Ngapain kamu datang ke sini? Aku datang kemari untuk melihat gimana labaku setelah membeli Simbar. Aku bunuh kamu! Fajar, jadi orang harus berbakti. Aku nggak mau merugikan Simbar. Tapi kalian yang datang sendiri. Dan kalian nggak pantas bersekongkol dengan keluarga Lestari.